Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati fenomena yang ada di media sosial, berbagai macam beritalah begitu. Di antaranya adalah kejadian yang baru saja kita saksikan di Pasuruan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Di sana ada lembaga pendidikan yang menyuburkan ideologi terlarang. Saya katakan terlarang karena memang negara menganggap organisasi itu dilarang. Namun anehnya, walaupun dilarang, anak buahnya masih subur berkembang. Lain dengan ideologi komunis. Kalau ideologi komunis dulu ketika dibabat atasnya, bawahnya langsung mati. Tetapi kalau HTI dibabat atasnya tapi bawahnya masih subur. Walaupun kedua-duanya itu oleh pemerintah dianggap sebagai organisasi terlarang, komunis, HTI dianggap oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang, tapi beda mindset. Kalau PKI itu tidak membawa misi agama, memang dia ateis, tetapi dalam sepak terjangnya tidak membawa nama agama. Beda kalau HTI kesana kemari membawa bendera Islam, la ilaha illallah, sehingga jamaahnya pun luar biasa. Sehingga tak heran ketika ada keputusan pemerintah yang memutuskan bahwasanya HTI itu terlarang, tapi anak buahnya masih subur karena di sana membawa background agama. Yang harus kita cermati, dan kami juga tidak habis pikir, di saat negara kita Indonesia merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-75, di sana ada sedikit konflik lah begitu. Jadi ini yang tidak habis pikir bagi kami. Yang harus kita garis bawahi satu ini yang harus kita garis bawahi. Kita ini orang kecil ya, pendidikannya ya menengah ke bawah, pengetahuan kita menengah ke bawah, segala sesuatu menengah ke bawah. Orang yang merasa berada di bawah akan lebih bijak, lebih selamat kalau kita ini mengikuti yang lebih alim dalam hal agama gitu saja. Oleh pendiri-pendiri negara tempo dulu yang hampir rata-rata adalah ulama-ulama yang mumpuni di bidang agama, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, itu semuanya lebih mengetahui, lebih alim, lebih takut terhadap dosa daripada kita-kita ini. Tetapi beliau masih mengedepankan bendera Indonesia, masih mengedepankan nasionalisme. Ini yang harus kita contoh, sekelas alim beliau, tetapi nasionalismenya pun tidak diragukan. Lah sementara orang-orang yang baru saja belajar, katakan masih belajarnya bab 1, 2, sudah berani merubah ideologi. Ini kan menurut logika tidak habis pikir. Anak SD mau merubah ideologi negara, padahal ideologi negara ini diramu, diracik oleh ulama-ulama sepuh yang mumpuni dalam bidang agama dan nasionalisme. Ini logika loh ya. Berarti apa? Zona amannya kita mengikuti mereka-mereka yang mumpuni daripada mereka-mereka yang baru belajar 1-2 jam. Ini menurut logika. Menurut realitas lapangan, kita ini sudah bisa membaca bagaimana negara Timur Tengah, bagaimana Afghanistan, tiada hari tanpa peperangan. Padahal itu adalah mayoritas Islam. Tiada hari tanpa peperangan, padahal itu 100% umat Islam. Lah kita ini bersyukur
kendati pun multi agama masih bisa bergandeng mesra. Ribuan pulau, berbagai macam corak adat budaya, tetapi satu sama yang lain saling berhubungan mesra. Inilah yang harus kita pertahankan. Pantaskah kita yang sudah aman dan nyaman dengan ideologi negara yang saat ini, itu pun hasil dari ijtihad ulama-ulama terdahulu, diganti yang mereka yang mengganti lulusan SD, ilmu agamanya masih dangkal, yang baru saja belajar, mau dirubah ideologi ini, padahal ini sudah nyaman dan nyaman. Negara lain itu terkesima loh dengan kebersatuan Indonesia. Kok iso negara dengan multi agama bisa bersanding mesra, padahal negara yang lain hanya satu agama Islam tetapi tiada hari tanpa peperangan. Kok iso bersatu, pulaunya ribuan, bahasanya macam-macam, adat budayanya macam-macam, kok bisa saling menghormati. Inilah barokah kita mempertahankan ideologi negara. Lah kalau dirubah, maukah kita akan jadi uji coba? Sedangkan negara-negara yang lain semuanya menolak konsep HTI. Inilah yang tidak habis pikir. Sekali lagi tidak habis pikir. Yang sudah aman nyaman ingin dirubah. Mereka menganggap negara kita ini kafir, tauhid dan sebagainya. Padahal yang menganggap itu baru belajar agama 1 bulan 2 bulan. Padahal ini hasil ijtihad ulama-ulama tertentu dulu yang secara keilmuan dan kealiman jauh lebih daripada mereka. Inilah kesimpulan, mari kita jaga persatuan, kesatuan, saling menghormati agar Indonesia ini lambat lama bersatunya. Kalau sudah bersatu, insya Allah akan jaya. Tapi kalau tiada hari tanpa cekcok, tiada hari sikut kanan sikut kiri, timbullah perpecahan. Kalau timbul perpecahan, mana mungkin bisa ditegakkan kebersatuan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.